Halo teman-teman, kembali lagi ke channel kita Genius dan Unik. Sebelumnya, saya minta maaf karena saya baru bisa men-share konten ini yang terkait dengan video control chart atau peta kendali karena adanya beberapa kesibukan. Nah, jadi karena ada permintaan dari teman-teman kita yang ingin dibuatkan tutorial control chart atau peta kendali. Nah, jadi di sini saya buat satu contoh sederhana yang menggambarkan salah satu grafik dari control chart tersebut. Nah, sebelumnya saya mau jelaskan bahwa control chart atau peta kendali itu adalah salah satu jenis grafik yang bisa menggambarkan perubahan atau deviasi yang terjadi pada fluktuasi data. Di sini nanti kita akan bisa melihat naik dan turunnya data, dan kita bisa melihat sebesar apa sih penyimpangannya. Nah, jadi setelah itu nanti kita bisa melihat pada saat apa saja terjadi penyimpangan yang di atas normal itu. Oke, langsung saja. Di sini saya memberikan satu contoh untuk data evaluasi pertambahan ketinggian tanaman kopi dalam 18 bulan terakhir. Nah, oke. Jadi di sini yang perlu dipersiapkan adalah data bulannya, kemudian data tingginya. Tingginya saya buat dalam satuan milimeter. Dan data ketinggian ini adalah persepsi saya sendiri ya. Ini hanya adalah sebuah pemisalan. Jadi data ini saya buat hanya untuk memudahkan kita dalam membuat grafik control chart. Oke. Nah, teman-teman, yang perlu dipersiapkan pertama kali adalah supaya kita nanti dapat membuat grafik seperti ini adalah kita mulai dari membuat ini, maaf ya, bukan tanggal ya, ini bulan ya. Oke, bulan pengamatan. Nah, kemudian data pertambahan ketinggiannya. Nah, jadi ini misalnya kita copy saja datanya. Kita copy biar kita mulai dari nol. Oke. Nah, kita buat saja di sini. Ya, seperti ini. Oke. Nah, sudah. Jadi di sini data bulan pengamatan, di sini pertambahan ketinggian. Data yang sama dengan yang saya copy dari sini. Oke. Sekarang kita tinggal tambahkan yang kolom di atasnya ya, supaya nanti tinggal gampang. Oke, ini saya tarik sedikit. Oke, belum juga ya. Oke, nah, jadi di sini ada beberapa data yang diperlukan untuk membuat control chart. Nah, setelah nanti data pertambahan yang sudah kita isi di sini, kemudian rata-rata pertambahannya, kemudian UCL dan LCL-nya. UCL ini sekali lagi ini adalah batas atas ya, atau upper control limit, batas kendali atas. Sedangkan LCL adalah lower control limit atau batas kendali bawah, yang disimbolkan dengan 3 sigma. Nanti untuk penjelasannya akan kita bahas pada saat pembuatannya. Oke, langsung saja. Nah, yang perlu kita lakukan pertama-tama adalah untuk menghitung rata-rata pertambahannya. Jadi di sini kita sediakan aja beberapa, langsung ya kita buat di sini rata-rata. Ini nanti akan membantu kita pada saat mengisi data-data ini. Kemudian standar deviasi. Nah, standar deviasi itu kan disimbolkan dengan sigma ya, disimbolkan dengan sigma. Oke, langsung saja nanti kita isi aja rata-rata dan standar deviasinya di sini. Untuk menghitung rata-rata ini sama ya, langsung kita buat di sini sama dengan, kemudian ketik average itu artinya rata-rata ya, double klik, langsung kita sorot dari atas ke bawah. Sudah, tekan enter. Oke, dapat 5,8333. Sementara untuk standar deviasi itu adalah langsung saja ini sama dengan, kemudian ketikkan std. Nah, nanti pilih yang stds, double klik, kemudian sorot kembali. Oke, sorot kembali, kemudian tekan enter. Jadi dari sini kita sudah punya data pertama, rata-ratanya adalah 5,833 dan standar deviasinya adalah 1,54. Nah, biasanya nih, supaya angkanya nggak terlalu ribet, kita buat saja dia 2 di belakang koma. Caranya sorot aja keduanya,
kemudian ini klik yang arah kanan biar dia berkurang desimalnya. Nah, kalau teman-teman mau memperbanyak, tinggal yang kirinya, gitu ya. Jadi tinggal kita buat seperti itu saja. Oke, nah sekarang kita sudah punya data rata-rata dan standar deviasi. Selanjutnya apa? Oke, sekarang adalah rata-rata. Untuk rata-rata pertambahannya, ini kan tadi kita sudah tahu bahwa rata-rata awalnya adalah untuk data semuanya 5,83. Supaya nanti di rata-rata pertambahannya ini bisa kita buat seperti itu, maka kita tekan sama dengan, kemudian klik di sini rata-rata, kemudian tekan Fn dan F4. Kalau teman-teman di laptopnya langsung berfungsi F4 untuk melock atau mengunci, sama saja ya. Kalau di laptop saya Fn dan F4. Nah, seperti ini. Kemudian tekan enter. Dapat 5,83. Di sini tinggal double klik. Nah, sehingga data semuanya ini jadi sama ya. Sama. Jadi kalau teman klik di sini maupun di sini, dia tetap terkunci di angka yang sama. Oke? Sampai situ bisa ya. Nah, kemudian untuk menghitung data UCL itu kan ada rumusnya ya. Nah, kalau UCL itu, di sini saya buat ya, UCL sama dengan rata-rata ditambah 3 kali sigma. Oke, 3 kali kita insert aja simbolnya ya. Nah, 3 kali sigma, atau ininya kita hilangkan saja, 3 sigma. Oke, 3 kali sigma artinya, sementara LCL nya sama dengan rata-rata dikurang 3 sigma. Oke, ini supaya kita bisa ingat. Jadi untuk mencari UCL 3 sigma, kemudian LCL rata-rata. Jadi untuk UCL rata-rata ditambah 3 sigma, sementara LCL rata-rata kurang 3 sigma. Oke, langsung saja. Jadi di sini sama dengan rata-ratanya, klik saja di sini, ya kan? Ditambah. Oke, dalam kurung, harus ada dalam kurung. Jika tidak dibuat dalam kurungnya, maka ini akan menjadi error. 3 sama ya, di sini 3 karena di sini kali sigma, maka kali di dalam Excel dilambangkan dengan bintang. Oke, jadi tekan shift kemudian bintang dikali dengan 3 sigma. Sigmanya kan standar deviasi ya, maka klik di sini. Oke, supaya nanti kita tidak mengulangi ini semuanya, langsung saja tekan yang tadi Fn F4, atau di laptop teman-teman F4 aja, kemudian tutup kurung. Oke, sampai sini sudah, tekan enter ya. Nah, sama halnya dengan tadi yang di sini, di sudut kanannya ini double klik. Oke, semuanya sudah. Nah, jika ingin menyamakan dengan desimal ini, tinggal teman-teman klik di sini. Nah, sudah sama, jadi 2 desimal. Sama halnya dengan itu, untuk LCL juga kita buat sama dengan, kemudian klik standar deviasi rata-ratanya dulu, kemudian dikurang, karena LCL-nya dikurang 3 sigma, maka dikurang dalam kurung 3, kemudian tanda bintang, dan sigmanya diklik. Nah, kemudian tekan Fn dan F4. Oke, untuk mengunci. Kemudian tutup kurung. Oke, sampai sini sudah. Kemudian tekan enter. Sudah, sama halnya dengan yang tadi di sini. Double klik di sini. Oke, kemudian kita kurangi desimalnya biar nggak terlalu banyak. Kemudian letak di tengah. Oke, jadi secara data kita sudah selesai. Nah, sekarang kita tinggal menggambar grafiknya. Sorot dari mulai pertambahan ketinggian, tarik ke bawah, geser ke kanan. Oke, kemudian pilih insert. Karena saya memakai Excel 2013, mungkin akan berbeda sedikit dengan Excel yang di bawahnya
ataupun pin di atasnya. Tinggal kita klik Excel Insert, pilih yang grafik scatter atau grafik garis. Pilih yang ini. Iya, dan kita sudah mendapatkan grafiknya. Itu dia. Nah, sekarang untuk legendanya sudah ada di bawah. Hanya saja jika teman-teman ingin mencantumkan angka upper dan lowernya di masing-masing garis, bisa saja. Tinggal misalnya nih, kita mau membuat angkanya di upper control limit. Maka setelah teman-teman klik seperti ini, klik lagi sekali lagi di paling ujung. Kemudian klik kanan, kemudian add data label. Nah, di sini sudah ada angkanya 10,46. Jadi seperti yang kita lihat di sini, UCL-nya adalah 10,46. Oke. Ya, tinggal seret aja biar nampak tulisannya ya, biar kelihatan tulisannya. Oke, saya ulangi. Add data label. Kemudian geser ke atas. Oke, sama halnya yang lower control limit. Setelah kita klik sekali lagi di ujung. Kemudian klik kanan, add data label. Nah, 1,20 agar kelihatan, taruh di sini. Jika teman-teman juga ingin membuat rata-ratanya angkanya di sini, boleh juga sama. Kita klik sekali lagi di ujung, klik kanan, data label. Nah, sudah ada data rata-ratanya. Jadi dari data ini kita bisa lihat rata-ratanya adalah 5,83 karena ini warna ini adalah rata-rata pertambahannya 5,83 mm. Kemudian pertumbuhan pertambahan ketinggiannya semuanya masih di dalam batas normal karena batas kontrol atasnya adalah 10,46 cm. Artinya apa? Jika pada bulan Januari sampai Juni ada pertambahan ketinggian yang di atas 10,46, maka itu adalah abnormality. Sementara jika ada yang ketinggiannya di bawah 1,20, itu juga adalah abnormality. Begitu teman-teman. Nah, jadi kira-kira seperti itu saja yang bisa saya sampaikan untuk membuat diagram kontrol. Ini kan hanya contoh beberapa data saja. Bagaimana jika data yang dikontrol itu adalah mungkin ratusan data atau 1000 data, prinsipnya sama dan cara kerjanya sama, tinggal jumlah datanya saja yang berbeda. Nah, untuk chart title kemudian axis-nya itu bisa tinggal teman-teman tambahkan. Oke. Jadi jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa komentar ya di kolom komentar. Jadi demikian dulu untuk tutorial pembuatan kontrol chart atau peta kendali. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan tugasnya. Oke, sampai di situ dulu. Jangan lupa komen, share, dan subscribe channel kita, Genius dan Unik ya. Oke, bye.